Halo semuanya, balik lagi di Sound Sekerta Podcast bareng gua Farel dan temen gua. Ini Nah, kali ini akan jadi podcast yang berbeda dari yang biasanya karena kita akan membahas hal di luar JKT kan. ya Ini bukan di luar JKT juga. dan karena ada beberapa saran dari pendengar yang minta kita bahas mistis. Salah satunya temen gua waktu itu DM gua, katanya mistis dong, nyari ini hal-hal yang mistis-mistis gitu. Padahal ini bulan puasa loh ya. Iya, padahal bulan puasa setannya kan dikurung kalau kata Pak Ustadz. Tapi kan ini kita cuma nyari apa ya? Pengetahuan apa gimana Ya ya? nyari Ilmu lah. Ya kan di sini gue sebagai orang awam kan gue nggak paham nih. Baru ketemu temen lu kan baru sekali. Ya. Nah, berhubung banyak yang minta mistis. Loh. Nah, ini juga apa kayak kebetulan lu punya temen yang anak indigo nih. Bukan kebetulan. Aku orangnya juga polos pak. Aku nggak ngerti apa-apa pak. Ya. Ya masa kita bercerita tentang mistis horor nggak Nggak ada ahlinya. Nah, Nggak ada ahlinya. nggak ada yang Jadi, bukan nggak ada yang tahu gitu lah. Jadi kita jadinya bertiga nih ya hari ini ya. Bertiga. Tapi bertiga di sini kita berdua bareng Satunya via apa namanya nih? via WhatsApp, telepon WhatsApp. Ya telepon. Nah, Ini ada temanku. Halo Mas Effendi. Halo semuanya. oh ini dia namanya Mas Effendi nih, temennya Mas Indi. Gimana nih kabarnya nih, lagi puasaan Enggak. normal aja atau gimana nih? Emang anak indigo puasa kah? Nah, puasa lah. Oh, lagi nunggu puasa. Iya siap. Ada yang beda nggak nih Mas Effendi di puasa sekarang? Kan beda nih, lagi corona gini nih. Puasa di rumah. Makan di rumah. Ya emang kayak gitu pak, emang kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita mau bahas tentang mistis nih. Apa itu indigo? Apa itu indigo ya sebenarnya? Gue sendiri penasaran. Indigo itu kayak gimana? Ya. Karena gue pertama kali punya temen ini bukan temen gue, maksudnya temen lu juga. Jadi secara gue pengen tahu, tapi karena yang deket lu, jadi hari ini yang MC-nya lu nih, yang akan membawa acara ini. Gini Pen, kan kita dulu SMP, MTS satu sekolahan. Kayaknya kamu itu anaknya kayak manga apa ya Lola gitu kan? Lah terus kita SMA SMK ini beda sekolahan, tiba-tiba aku lihat stalking sosmed, bukan stalking juga sih, lihat-lihat sosmedmu kok kamu kayak gitu loh. Bisa diceritain nggak? Awal mula berarti ya, awal mulanya. Awal aku bisa gitu kan ya. Bisa apa? Bisa makan, bisa minum. Itu loh apa namanya? Pengertiannya ini. Merasakan ya. Gitu kan. Iya. Ya. Nah, jadi yuk mulai kecil aku wis merasakan ada sesuatu yang aneh gitu, sering sakit Oh ya. mulai terus pas masuk intinya 6 tahun itu sudah merasakan keanehan. Waktu SD ku? SD kelas 6 sakit-sakitan. Iya terus. Sampai itu SMP masih lanjut, sakit itu masih terus lanjut, tapi sakit yo nggak tahu penyebab apa ya. Diagnosa dokter juga nggak tahu. Sampai kelas 2 SMK aku pernah didiagnosa kena saraf. Saraf. Iya. Terus. Nah, di situ wis mulai coba check up, terus kontrol dan lain-lain, nggak ada hasil medis. Hasil medis kosong. Hasil medis tetap nggak ada perubahan gitu loh. Jadi tetap ada gitu. Terus selanjutnya aku coba ke orang tua, ke kakek yang ada di Blitar. Blitar. Beda yang nggak di Malang ya? Beda. Nah dari situ wes mulai diberitahu kalau kamu harus nerima lah, ini dari leluhur, dari kakekmu yang lama itu diberikan atau dalam artian warisan. Apa? Kamu mau nggak mau warisan. Warisan. Oh, kayak gitu.
Nah, mau nggak mau ya harus diterima. Ya wes, aku makan puasa, Puasa. rapal mantra. Puasa, itu puasa Eh, sunnah Senin Kamis apa gimana, Pak? ya itu termasuk. Oh, Dan termasuk Kamis juga. adalah salah satu puasa yang khusus gitu loh. Khusus, Jadi ya. Iya, iya. ya pokok khusus dan itu selama 1 minggu. Iya. Terus? Ya setelah 1 minggu itu selesai, baru ada dampak kayak merasakan, mendengar, melihat, dan kejadian itu setiap malam sering mengganggu. Makanya nggak pernah tidur malam. Pagi itu habis subuh baru bisa tidur. Tapi emang kakekmu itu bisa lihat juga apa gimana? Ya memang secara keturunan dari Tra yang sebelumnya katanya bisa memiliki kemampuan yang di luar nalar gitu. Iya. Iya. Oh, gitu. Jadi keturunan ya. Gue mau nanya. Ya Emang kalau gitu sampai sekarang penyakit yang pernah tak alami mulai SD SMP itu wes sampai sekarang belum pernah merasakan kembali. Oh, Ya mungkin kalau lelah pas lelah masih wajar, tapi kalau penyakit yang lama itu masih sampai sekarang belum pernah aku merasakan. setelah puasa 7 hari itu ya. Betul. Katanya mau nanya Om, gimana Om? Oh iya, itu waktu merasakan gangguan-gangguan itu seperti apa itu gangguan-gangguannya, Mas Effendi? Pernah kayak itu ya sampai secara fisik mungkin dipegang atau Anjay. disentuh, sampai ya aku pernah punya pacar ya, dalam artian Ya, paham pernah aku. ada hubungan sama sosok kuntilanak Anjay. yang ada di belakang rumah. Kalau kita pacarnya cuma haluan JKT aja ya. Ini beneran parah ini. Ini parah ini Pak, sumpah. Nggak pernah Sama kayak beda gini. dunia. Kalau aku masih mending yang beda agama dulu ya. Iya, ini bukan beda agama lagi, beda servernya udah beda. Iya, servernya udah Alam. gitu. Yes, tapi berhubung kita beda alam, mending Putuskan. lepaskan lah. Oh, ini menarik. Ada apa namanya? Kayak anak pacaran itu apa gimana? Baper kayak apa nangis kayak gitu kalau waktu putus? Iya pasti, Oh, dia berarti- nggak bisa nerima. Oh, emang setan bisa nangis ya? Ya bisa lah. Menarik soalnya baru kali ini, mungkin biasanya kalau gue denger banyak lah berhubungan dengan makhluk halus, tapi ini pacaran. Ini maksudnya menarik aja, belum, jarang banget gue tahu dan kejadiannya sama gitu. Kalau aku cuma tahu dari dongeng Pak. Dongeng. Teman kayak gini nggak tahu, aku sumpah gila emang anak ini. Emang artinya indigo itu apa sih Pak? Aslinya? Gitu. Indigo itu nama warna Warna. Iya. indigo. Loh. Gila. Emang Bener iya? sih. Oh, yang bener lah, yang Magic Biniu Indigo itu kan ada. kelebihan dan kekurangan anak indigo itu gimana sih kayak? Kan setiap orang Pengertiannya lah ya gitu. setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Nah ya istilah yang dipergunakan untuk mendeskripsikan anak yang diyakini memiliki kemampuan yang berbeda dari anak-anak yang biasanya. Oh. Berarti ya contohnya yang kayak Kemampuan gitu. empati, Indigo. Kekurangan memiliki sifat empatik yang lebih dominan, ke empatik dan kreatif. terhadap sesama makhluk hidup apa semua makhluk gitu? Ya, yang halus juga. Suasana di sekitar. Nah, kalau kan Mas Effendi udah jadi anak indigo nih berarti ya sekarang ya.
Bisa dibilang gitu ya. bisa dibilang gitu. Nah, Ya. itu ini nggak sih maksudnya merasakan kan ini merasakan ada Awal. enaknya ada enggaknya nggak sih jadi anak indigo itu Nah, positif. Oh, bukan sih. positif negatifnya Iya sih, gitu. positif negatif jadi anak gituan. Ini negatif dulu apa positif? Ah, yang jelek dulu aja nanti Ya, biar berita akhir. negatif dulu. Happy ending biar happy ending, Pak. Negatifnya yaitu kita bisa merasakan sesuatu atau suasana yang mungkin ada orang ya di sekitar itu merasakan kesedihan yang dia alami. Nah, Ya. kita itu bisa menangkap energi mereka, merasakan juga energi kesedihan dia. Oh. Dan ya itu setiap hari sering bertemu seperti itu. Terus melihat sosok-sosok yang dalam artian yang nggak mengenakan gitu, Iya, sering iya. banget sampai pernah dia sosok atau makhluk ini tuh bercerita curhat gitu ya, curhat Anjay. matinya dia itu seperti apa, Oh, sampai dia bunuh diri itu seperti apa. bukan Ya, asli itu, jin jadi gitu ya. kesedihan itu ya dia pernah mengalami yang kita alami di kehidupan ini. Lalu mungkin ada suatu masalah yang membuat dia memilih untuk bunuh diri atau apa gitu. Oh, gitu. Terus apa mana? Kelebihannya belum Oh iya, positifnya, Pak. positifnya. Positifnya kita bisa merasakan Mana ya? sesuatu yang akan datang. Nyesel. Oh, Terus iya. yo aslinya negatif semua sih, tapi kita yang kita pikirkan itu positif. Harus positif Jadi ya kita bisa bantu orang. orang lain, mungkin dengan orang yang kena dalam artian guna-guna. Nah, kita bisa bantu, kita bisa mendoakan biar segera selesai atau apa. Ini Terus kita bisa melihat yang apa yang orang lain rasakan, apa yang dia pikirkan, kayak ngomong dalam hati gitu, kadang kan bisa tangkap itu. Oh, Kadang mereka berarti kayak kita ngomong dalam berarti kita misalkan kita lagi bareng nih. Terus saya ngomong dalam hati gitu, Mas F ini bisa tahu gitu ya? Nah, biasanya ada energi yang tersampaikan, baru aku bisa mengartikan, oh orang ini lagi mikir ini, orang ini lagi mikir gini. tapi itu kalau semisal nih kita gibah tentang kamu nih, emang kamu bisa tahu apa gimana tuh? Lebih dominan ke merasakan, kayak wah hari ini ada temen yang lagi ngibahin kayak itu. Itu sering banget. Berarti Pas nggak lagi SMK kelas 3 itu sering banget merasakan ini ya? ngibahin. Berarti nggak cuma misalkan lagi Mas Effendi bareng kita gitu ya. Jadi misalkan Mas Effendi lagi di rumah terus kita lagi di sini ngomongin Mas Effendi juga bisa tahu. Ya biasanya sering merasakan itu. Ya nggak di tempat itu aja, tapi mungkin aku di rumah atau di lain tempat yang jauh itu bisa. Itu sebutannya kayak nawang mulan apa gimana sih? Betul kah? Kenapa? Sebutan apa namanya orang yang tahu bisa tahu kalau kita gibahin itu loh. Nawang mulan apa aku salah ya? Apa ya istilahnya mungkin dekat ke telepati mungkin ya. Oh, telepati. Kayak itu ya, siapa namanya? Pranalewu. Ya kayak gitu. Gue nggak tahu, gue tahunya jin. Terus merasa nyesel apa beruntung, Pak? Dapat bisa apa namanya? Interaksi kayak gitu. Ya ada nyeselnya, ada beruntungnya. Beruntungnya kita bisa merasakan alam semesta sekitar, terus pesan-pesan yang dia berikan, seperti mungkin esok hari akan ada suatu bencana dan kita mungkin bisa memberikan
share ke teman-teman kalau mungkin akan ada bencana di sini kita harus selalu waspada, kita lebih mendekat kepada Tuhan kayak gitu. Oh, kayak meramal gitu ya? Ya bisa jadi. Oh. Tapi kalau meramal itu kan kita merujuk ke satu tujuan. Tapi kayak aku itu tanpa sadar, tanpa dikendalikan itu kadang ada pesan masuk, mungkin ketika tidur, mimpi, atau ketika lagi nyantai, tiba-tiba telinga berdengung, terus disusul dengan suara-suara yang kayak gemuruh ombak atau mungkin retakan tanah dan lain-lain. Itu nyebutnya mukjizat apa gimana, Pak? Kalau kita berpikir ini mukjizat ya nggak tahu juga ya aku ya. Soalnya ya ada manfaatnya juga, kita bisa lebih waspada. Iya. Tapi ya harus hati-hati, harus ya, tujuannya sama, kita diingatkan untuk ingat Tuhan, untuk beribadah, untuk ya intinya itu. Ya betul sih tujuannya. Nah, kan berarti udah dari SMP ya? SMK berarti hampir udah 3 tahunan ya, 3-4 tahunan ya. Jadi punya kelebihan kayak gitu. Nah, itu ada nggak sih saatnya Mas Effendi jadi kayak apa ya? Pengen menghilangkan itu kelebihannya itu, kekuatannya itu? Pernah nggak sih kayak gitu? Awal-awal pernah. Aku ke salah satu ustadz, istilahnya ruqyah ya. Oh iya. Jadi 3 kali ruqyah, dan itu beda-beda tokoh ya. Ada ustadz dari kiai, terus satunya dari ustadz juga, dan itu hasilnya tetap gak ada perubahan, malah semakin ngebuka gitu dalam artian. Terus dan beliau memberi pesan, ya ini nggak bisa ditutup, ini akan terus, ya bisa ditutup tapi akan terbuka kembali dengan peristiwa yang luar biasa gitu. Terus nyoba ke salah satu pendeta, ke ya semua agama udah aku coba, tapi hasilnya tetap